Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus mengembangkan penyidikan kasus kekerasan bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dari hasil pengamanan dan pemeriksaan intensif, aparat mengungkapkan 4 nama yang diduga terlibat dalam berbagai aksi penembakan dan pembunuhan sejak 2023 hingga awal 2026. Satu nama baru yang teridentifikasi adalah Meno Kogoya. Ia diduga terlibat dalam pembunuhan 2 pendulang emas pada September 2025, penembakan sejumlah kendaraan, hingga penembakan pesawat Hercules pada Januari 2026. Selain itu, aparat juga mengungkap keterlibatan Kotor Payage alias Kotoran Giban yang perkaranya kini ditangani Polda Papua. Ia diduga terlibat dalam sejumlah penembakan sejak 2024 hingga Januari 2026, termasuk penembakan anggota TNI dan kendaraan sipil. 2 nama lain, Enage Heluka dan Homi Heluka, juga disebut memiliki peran dalam rangkaian aksi kekerasan. Enage diduga terlibat dalam pembuatan video pernyataan pasca penembakan, sementara Homi diduga terlibat dalam pembakaran mobil polisi, pembunuhan, dan penembakan sopir truk pada Februari 2026. Korban penembakan terakhir dilaporkan selamat dan telah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Dari beberapa orang yang kita berhasil amankan di minggu lalu, ada satu nama yang kemarin belum sempat kita identifikasi aksi-aksi yang telah dilakukan, yaitu atas nama Meno Kogoya. Dia ternyata terlibat pembunuhan 2 pendulang emas yang dilakukan pada tanggal 20 September 2025, penembakan mobil Hilux Armor pada tanggal 22 September 2025, penembakan kendaraan mobil Avanza putih pada tanggal 29 Desember 2025, dan termasuk penembakan pesawat Hercules pada tanggal 14 Januari 2026. Serta dari proses pengembangan dan penyidikan, kita temukan juga kejahatan-kejahatan atau aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kotor Payage alias Kotoran Giban yang sudah kita kirim ke Polda Papua, Krimum Polda Papua, yaitu penembakan mobil Strada Putih di bulan Maret 2024, penembakan terhadap Bapak Serka Segar Mulyana di 16 Juni 2025, penembakan kendaraan mobil Avanza putih di 29 Desember 2025, dan juga terlibat dalam penembakan pesawat Hercules di Bandara Nop Goliat Dekai pada tanggal 14 Januari 2026, dan penembakan truk box di kilometer 7 Lokpon di tanggal 30 Januari 2026. Dan juga Enage Heluka, jadi juga terlibat dalam pengambilan video pernyataan pasca penembakan di tanggal 12 Februari 2026 kemarin. Serta ada daftar yang lebih panjang yang dilakukan oleh Homi Heluka, yaitu termasuk pelaku pembakaran mobil polisi di Jalan Statistik pada tahun 2023, dan pembunuhan di Kali Silet pada tanggal 11 Februari 2024, dan keterlibatan dalam penembakan supir truk di Jalan Lokpon di tanggal 12 Februari 2026. Ini korban alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, Bapak Suwono, dan sudah kita evakuasi pada waktu itu ke RSUD Bayangkara. Nah, kira-kira demikian dari hasil proses penyidikan kita yang panjang, yang akhirnya menambah daftar dosa dari para pelaku ini. Baik, apakah ada upaya lainnya yang dilakukan aparat hukum Satgas Operasi Damai Kartens terhadap kasus kekerasan yang ada di Yahukimo? Baik, kasus kekerasan yang ada di Yahukimo ini selain yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, juga dilakukan oleh kelompok kriminal politik. Bedanya, kelompok kriminal politik ini melakukan penyebaran informasi aksi kekerasan mereka di media-media sosial. Nah, ini juga sedang kita profiling, dan nanti akan kita lakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan. Di samping itu juga kita, aparat keamanan, juga terus melakukan kegiatan baik itu patroli di lokasi-lokasi rawan dan jam-jam rawan, juga melakukan profiling di markas-markas mereka yang saat ini
terus kita lakukan secara masif. Satgas Damai Kartens juga mendalami aktivitas kelompok yang menyebarkan narasi dan dokumentasi aksi kekerasan melalui media sosial. Aparat memastikan patroli dan pemetaan wilayah rawan terus ditingkatkan untuk mencegah eskalasi kekerasan serta menjaga keamanan masyarakat Yaukimo dan sekitarnya. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikoroa, JTV mengabarkan.